Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'in radhiyallahu anhum la siyamal khulafa'ir rasyidin wa a'immatil mujtahidin wal hafadhi wal mufassirin wa jami'il anbiya'i wal mursalin salawatullah wa salamuhu alaihim ajma'in. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. Tsumma ila sultanil auliya Syabdil Qadiril Jailani radhiyallahu anhu. Kalau ini pertemuan yang terakhir kita mengkaji surah An-Nisa ayat 170 niku sampai pertengahan ayat yang belum tuntas. Kalau sampai akan terjemahanipun dan ayat pada ayat surah An-Nisa ayat 171. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haqq. Innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuh alqaha ila Maryam wa ruhum minhu fa'aminu billahi wa rusulihi wa la taqulu thalathah intahu khairan lakum innamallahu ilahu wahid subhanahu an yakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Al-ayat sadaqallahul azim. Ini memang ayatnya agak panjang. Wahai orang-orang kafir ahli kitab, janganlah kalian melampaui batas pada agama kalian, dan janganlah kalian berkata atas nama Allah melainkan kebenaran. Sesungguhnya Isa bin Maryam al-Masih adalah utusan Allah dan perintah Allah, firman Allah yang ditimpakan oleh Allah pada Maryam dan roh dari Allah. Berimanlah kalian kepada Allah dan para utusannya, dan janganlah kalian mengatakan bahwa Tuhan itu ada tiga. Hentikan hal itu, lebih baik bagi kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Esa, Maha Suci Allah jika Ia memiliki anak. Bagi Allah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan cukuplah Allah sebagai tempat berserah diri. Kalau ini sampun dipun terangkan bahwa ayat ini diturunkan oleh Allah untuk memberikan peringatan kepada orang-orang kafir ahli kitab yang berlebihan dalam
yakini terhadap satu sosok utusan Allah, yakni Nabi Isa alaihi salam. Jadi cara wong percaya itu kejenon, kebablasan, sampai akhirnya Nabi Isa ini diyakini sebagai perwujudan Tuhan. Kenapa? Karena ngomong mukjizat ini pun belum ada yang sebelumnya yang dimiliki oleh selain Nabi Isa. Makanya di sini diperingatkan, la taghlu fi dinikum. Janganlah kalian melampaui batas pada agama kalian. Begitupun ketika zaman periode Kanjeng Nabi di dalam Islam itu ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Amr bin As. Niku poso terus begitu. Bengi sholat terus gak tahu leren. Akhirnya ditimbali kali Kanjeng Nabi. Ditimbali kali Kanjeng Nabi didakui. Awakmu itu hak, banyak badan kamu itu memiliki hak, istri kamu memiliki hak. Karena memang pada saat itu Abdullah bin Amr bin As itu gak tau ngumpuli bojone belas, kan mau poso hawane rasa-rasa. Meskipun malam hari itu hawane kan rasa-rasa. Apa meneh bengine sholat terus gak tahu leren. Tapi ngoten niku sik derek gamblang. Akhire Kanjeng Nabi dawuh, poso yo mokelo, salat yo turu. Napa jawaban Abdullah bin Amr bin As? Wah, kula tak sanggup kok nglaksanane. Nek perlu kula nadani. Maksudnya tidak akan menghentikan hal itu, langsung dilarang oleh Kanjeng Nabi. Langsung. Mungkin saiki awakmu kuat, besok, lusa, atau suatu saat nanti, apakah kamu akan terus kuat melakukan seperti itu? Akhirnya Kanjeng Nabi ndawuhaken poso sing paling apik iku poso Daud, sedina poso sedina mokel. Niku mah karepe sing kurang. Makanya dalam hal beragama itu berlebihan pun juga tidak baik. Kalau minirane tamu itu cerita kula, aku nunggu kula niki angel kok istiqomah, kula kumat-kumatan. Cerita ngoten. Lepas kadung sorgem ngoten niku nggih maca Quran mboten leren blas kula, malah kadang-kadang iso ngatamno Quran. Tapi nek kadung kumat ngoten nggih balas gak maca Quran. Akhire kula sadari ngono niku gak apik. Sing apik iku amal apa wae dilakonine secara istiqomah. Jadi langsung digerok, wacak misalkan gitu. Tapi terus baru ngono gak nglakoni maneh niku kurang apik. Kados jenengan tahajud langsung 8 rakaat, tapi baru ngono setahun gak tahajud maneh. Mergo kacret. Ngene ngoten nggih. Wah, tibake tahajud yo kesel ya. Ngene ngoten nggih. Akhire malah gak gelem tahajud. Niku jek kalah apik kalau 2 rakaat tapi di samping itu orang itu nek nglakoni amal model kados ngoten niku sing rokok-rokasen ngoten niku wah nek kadung giyan ngoten lali sembarang kalir gitu. Tapi nek wis kadung kumat lali musholane lha niku jenenge malah perlu dipertanyakan keimanannya bagaimana.
Itu kan berarti kan menunjukkan kan iman itu pasang surute gak karu-karuan ngoten. Cara fluktuasi ngoten niku kan temenan ngoten. Munggah langsung gawe jret munggah maneh. Niki sing apik niku nggih stabil ngoten lho. Niku dadi awake dhewe niki butuh belajar dengan kondisi yang setiap hari kita lakukan ini. Niku ya napa sing dilakoni awake dhewe iki bisa langsang ngoten lho mboten. Menapa istilahnya? Munggah mudhun wah kaya antara napa tebing karo jurang ngono kan gunung karo jurang waduh munggah melip waduh mudhun kebablasan. Sing penak niku kan ngakoni napa-napa niku penak. Dan sudah tahu, oh aku wayahe maca Quran, oh aku wayahe sholat sunnah lan sampai lunggarane. Ngeten. Nuwun sewu, kadang-kadang awake dhewe niku gak pati seneng sholat sunnah. Ketika rata-rata ditangeti pasti punya alasan. Karena apa? Karena manusia itu mempinter untuk buat alasan. Bahkan maling sing jelas-jelas salah ketika kecekel polisi ditakoni, lapo kon nyolong? Bisa nggak membuat alasan? Pasti bisa. Padahal jelas salah. Jik panggah bisa boleh. Makanya nek alas niku iso entek krana obong, tapi nek alasan gak iso entek. Tiyang gak sholat duha, ditakoki lha kok gak sholat duha. Mari sholat duha pas kaya repot-repote wong megahe. Kan itu alasane. Ditakoki lha kok gak sholat tahajud. Mergo sholat tahajud itu wayahe ngantuk-ngantuke wong. Saiki pertanyaan kula. Lha kok gak sholat sunah mutlak? Ayo golek alasan, gak nemu sampeyan. Kenapa? Karena sholat sunnah mutlak itu bisa dilakukan kapan saja kecuali waktu yang dilarang. Waktu yang dilarang ba'da subuh sampai matahari naik, sampai masuknya waktu duha, matahari lurus dengan kepala sampai matahari tergelincir, mulai habis asar sampai terbenamnya matahari. Kira-kira awake dhewe lunggahe jam pinten? Ada enggak waktu longgar kita? Ada. Kenapa enggak sholat sunat mutlak? Tadi enggak sholat duha alasannya sibuk ngaiti kerja. Enggak sholat tahajud alasannya turu utawa ngantuk. Enggak sholat sunat mutlak alasannya apa? Gak nemu sampeyan. Ya memang sejatine males nglakoni sholat. Padahal tidak ada alasan kanggo awake dhewe kita ninggalno sholat sunnah. Ini mau sholat sunnah mutlak monggo jenengan sak longgare kapan, sak kobre kapan. Kula kobre mulai bar maghrib sampai isya gak apa-apa. Niku sampean sholat sunnah mutlak bar maghrib sampai isya niku pun pinten rakaat niku lek cara ben nglakoni. Kalau nganggur nunggu lagi pun jam 9 ke atas itu gak apa-apa lah. Kalau jam 9 ke atas sadurunge turun itu sama sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu pripun? Sholat sunnah yang tidak terkait dengan apapun. Niatnya yang paling gampang usolli sunnatan lillahi ta'ala. Maksimal pinten rakaat gak ono maksimale, gak ono batese. Arep 3000 rakaat oleh lho wis ora penak piye. Jadi nek zamane Kanjeng Nabi itu sangat direm-rem, jangan berlebihan melakukan agama. Tapi awake dhewe iki gak disuruh berpegang. Gak obah belas. Kok direm disuruh gak obah kok direm.
Dan janganlah berkata dengan mengatasnamakan Allah melainkan kebenaran. Ya karena memang yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani pada saat itu mereka mengatasnamakan Allah, bahwa Nabi Isa itu adalah putra Allah. Sesungguhnya Nabi Isa bin Maryam itu adalah utusan Allah. Utusan Allah. Wa kalimatuhu, dan firman Allah, bukan berarti firman Allah sing wujud manungsa mboten. Tetapi wujudnya Nabi Isa itu dikarenakan firman-Nya Allah kun fayakun, bukan disebabkan perkumpulan antara suami dan istri, tapi disebabkan perintah Allah kun, adalah, kemudian ada. Jadi kun fayakun. Jadi bukan diartikan bahwa wa kalimatu di sini firman Allah itu berarti firman Gusti Allah berbentuk manusia. Kan yang dipahami teman-teman kita seperti itu, bahwa ini pewujudan dari firman Allah. Jadi wa kalimatu yang dimaksud di dalam Al-Quran itu wujudnya seseorang itu kan pasti ada sabab. Kalau secara umum adalah sababi zaujiyah atau iltiqaul khitanain, bertemunya dua hal ya, antara sel sperma dengan sel telur. Ada yang bikholkin karena diciptakan ya, dari tanah seperti Nabi Adam, Ibu Hawa itu dari tulang rusuk. Nah, yang Nabi Isa ini dikalimati dengan firman Allah. Jadi bukan Nabi Isa itu firman Allah, bukan. Nabi Isa itu utusan Allah. Alqaha ila Maryam, yang ditimpakan oleh Allah ke dalam rahimnya Dewi Maryam. Waruhum minhu, dan roh dari Allah. Lah ini tengene iki enten min. Nah, jadi Nabi Isa itu ada kalimat namanya ruhullah. Ruhullah itu ada yang mengatakan rohnya Allah. Lah rohnya Allah berarti lah ketika rohnya Allah pindahnya Nabi Isa, terus Allahnya bagaimana? Ruhullah itu artinya roh dari Allah. Makanya terjadi ruhun minhu, Ruhul Kudus, roh dari Zat yang Maha Suci. Jadi rohnya Nabi Isa ini dari Allah. Para ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa semua roh itu datangnya dari Allah. Tapi khusus yang Nabi Isa itu niku langsung dari alam roh, diambil oleh malaikat Jibril di atas perintah Allah, langsung dimasukkan ke dalam janin yang ada di dalam rahimnya Dewi Maryam setelah ada perintah kun tadi itu. Kun itu dalam pembentukan janinnya. Fa'aminu billahi wa rusulih, maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, para utusannya. Jadi beriman kepada Allah dan para utusannya dalam artian ya posisinya posisi utusan. Bukan kemudian utusan ini diyakini sebagai perwujudan Allah. Wala taqulu salasah, dan jangan pernah mengatakan bahwa Allah itu ada tiga.
Jangan pernah mengatakan Tuhan itu ada 3, yang kemudian disebut dengan istilah Trinitas, Tritunggal. Jangan. Intahu khairan lakum. Hentikan. Hal itu lebih baik bagi kalian. Wes, apa yang balik kan begitu. Bahkan di dalam kajian baik itu yang dilakukan oleh mantan penganut kitab Injil dan juga dan sebagainya, ternyata memang tidak ada bahwa Nabi Isa itu menyatakan atau mendeklarasikan bahwa beliau adalah Tuhan. Tidak ada. Jadi letakkan pada porsinya. Jadi Tuhan ya Tuhan, utusan ya utusan. Intahu khairal lakum. Hentikan, itu lebih baik bagi kalian. Innallahu ilahu wahid. Karena sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Jadi tiada dua. Apa maneh sampai telu. Makanya ini juga berkaitan dengan surat Al-Ikhlas itu qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhanahu ayyakuna lahu walad. Allah itu maha suci, dianggap memiliki anak. Butuhe Gusti Allah napa duwe anak? Kalau butuhe lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah itu menguasai apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi nek cara kita kembali pada konsep dasar yang ada di dalam faham Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang sifat wajib Allah yang ada 20 itu saja ini pun cukup pun apa itu memahami. Jadi mukhalafatul hawadis, kemudian wahdaniyah, ya. Ini pun cukup. Jadi mukhalafatul hawadis itu berbeda dengan makhluk. Ya makhluk butuh anak, ya, butuh bojo. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah sebagai tempat berserah diri. Jadi awake dhewe satu contoh paling konkret mawon ini untuk hidup kita besok bagaimana, jangankan besok, nanti malam bagaimana, kita tidak ada yang tahu. Makanya urip niki sing bener pasrahno ning Gusti Allah. Awake dhewe niki saged nglakoni mboten mawon. Cara awake dhewe nyambut gawe, cara awake dhewe sekolah, cara awake dhewe ngaji, belajar lan sak pinunggalane diniati nglakoni perintah Gusti Allah. Sudah. Selebihnya serahkan. Awake dhewe nyambut gawe, masalah hasil apa urusane Gusti Allah. Awake dhewe tugase ngaji, paham apa niku dudu urusane awake dhewe, sing penting dirungokno kok dene dirungokno wis ditenang-tenani oleh ngono lah kok kebablasan namane katene saking khusyuke gitu. Karepe lek ngrungokne pengen menghayati karo rada merem-merem lah kok bablas. Ya apa maneh pancene ya wis ngono iku. Ora apa-apa sing penting awake dhewe iki nglakoni ini krana Allah. Selebihnya bagaimana? Nek pun krana Allah pun beres. Ngoten. Jadi masih gak paham, nek gak paham krana Allah niku.
luar biasa. Kapopo kalau susah wae dhewe. Waduh. Mau jane pengen ngono tenanan lah kok keturun. Ya apa-apa lah kok susah. Malah rezeki niku malah ngoten kok. Wong niku lek pengen nglakoni ibadah terus keturun, niku turune niku padha karo nglakoni ibadah niku mau lho. Makanya sing gak turu-turu wae. Fenomena ganjaran niku. Jadi intinya seperti itu. Wa kafa billahi wakila. Jadi cukuplah Allah sebagai tempat untuk berserah diri. Apa yang tahu terhadap apa yang akan kita alami, apa yang akan terjadi, semuanya hanyalah Allah. Awake dhewe gak usah melo-melo ngatur. Tugas awake dhewe melaksanakan tugas yang diembankan kepada kita, ikut dilakukan dengan baik, lakukan karena Allah, sudah selesai. Selebihnya serahkan kepada Allah. Mugi-mugi terus keterangan dengan manfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Wonten ingkang badhe tangan kula semangat.